Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian, kita akan kembali membahas tentang tanaman padi. Namun kali ini karena banyak sahabat tani kita yang request atau meminta penjelasan secara ekologi dan fisiologi mengenai perbedaan varietas unggul biasa dengan yang terlihat penampilannya luar biasa tapi masih belum memberikan potensi hasil yang maksimal, bahkan bila dibandingkan dengan varietas-varietas konvensional layaknya Ciherang, Impari 32, Mekongga, Bagendi dan lain-lain yang memang sudah lama dirilis. Bahwa varietas-varietas unggul biasa yang memang sudah lama kita pakai pada dasarnya merupakan varietas yang sudah stabil, baik secara genetik maupun kestabilan dalam hal adaptasi di berbagai wilayah maupun adaptasinya terhadap perlakuan budidaya kita. Pada dasarnya kita semua petani padi masih memberlakukan segala aspek budidaya itu secara konvensional menurut kebiasaan dan biasanya. Sehingga apabila kita merubah varietas yang akan kita tanam nantinya, tanpa kita sadari, kita tidak memahami bagaimana syarat tumbuh dari varietas-varietas baru tersebut. Jujur ya, saya harus mengakui bahwa sampai hari ini saya pribadi belum menemukan performa yang pas untuk bisa menentukan panduan khusus dalam penerapan budidaya, baik secara penerapan pemupukan, aplikasi nutrisi maupun pengendalian hama dan penyakitnya pada varietas-varietas baru yang memang saat ini banyak viral ya di media sosial, khususnya di Facebook ataupun di YouTube, di mana penampilan malainya panjang, kemudian anakannya banyak, ditambah lagi dengan kejaguran atau postur dari tanaman itu sendiri yang relatif bongsor gitu, yang pada dasarnya dengan kebongsorannya itu dipastikan akan memberikan kontribusi pada hasil panen yang harusnya lebih maksimal. Namun dengan syarat-syarat tumbuh yang ada di iklim tropis, tidak semua bisa memberikan kontribusi terbaik. Selain karena adanya adaptasi di wilayah kita, kemudian kurangnya kemapanan secara genetis yang membuat varietas-varietas tersebut pada akhirnya tidak memberikan kontribusi hasil panen yang maksimal, bahkan jauh di bawah dari produktivitas varietas-varietas konvensional biasa layaknya Ciherang, Impari, kemudian Bagendi maupun Mekongga. Meski saya pribadi belum menemukan formulasi khusus untuk penanganan jenis-jenis sekelas galur yang bermalai panjang dengan buliran yang banyak, setidaknya secara fisiologi saya sudah mulai bisa memahami bagaimana fase dan tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi-padi tersebut. Kalau untuk varietas yang konvensional seperti saya sebutkan tadi, saya rasa tidak hafal, tapi insya Allah saya sangat paham dengan tahapan-tahapan proses tumbuh kembangnya. Pastinya teman-teman itu juga sering melihat foto performa tanaman padi, malainya itu panjang dan dibandingkan dengan lengan atau tangan seorang petani yang memposting tersebut. Namun apabila kita selidiki dan kita kaji lebih lanjut, ternyata hasil panennya itu tidak jauh beda, bahkan di bawah itu. Dan bahkan saya sendiri saja pernah riset trial dengan menggunakan varietas tersebut, hasilnya malah jauh di bawah varietas konvensional, di mana pernah kita coba untuk tanam. Tidak perlu saya sebutkan mereknya, tapi 2-3 kali pernah kita rasakan, hasilnya malah sangat-sangat mengejutkan, di luar prediksi, di bawah 7 ton per hektar. Padahal kita trial itu di luasan lahan genap 1 hektar, bahkan ada yang 2 hektar. Kalau dikonversi ke hektar sekalipun di bawah 7 ton. Maka pada waktu itu saya sempat ngomong bahwa model varietas yang kami tanam tadi merupakan tanaman padi fotogenik. Artinya luar biasa kalau ditampilkan dalam foto, apalagi di video. Waduh, subhanallah, luar biasa. Seolah-olah seperti hamparan karpet malai dalam luasan 1-2 hektar. Tapi kenapa hasilnya jeblok?
Wallahu alam bisawab. Pada dasarnya setelah kita kaji-kaji bahwa dengan performan malai yang begitu panjang, anakan yang banyak, postur tubuh yang begitu besar, pada akhirnya semua sumber energi tanaman yang didapatkan dari pola teknis budidaya kita dihabiskan di atas 80% hanya untuk pembentukan organ vegetatif. Itu yang pertama menurut kajian analisa fisiologi dan ekologi yang saya pahami. Yang kedua, bahwa varietas unggul konvensional maupun varietas yang saya sebutkan tadi yang bermalai panjang dengan performa yang begitu jagur dan subur, rata-rata ada perbedaan umur tanaman, di mana pada dasarnya galut dan malai panjang ini umur tanamannya lebih dalam. Nanti sahabat dan rekan tani bisa mengamati atau berikro di lapangan. Ternyata perbedaan usia yang lebih dalam tadi tidak membedakan durasi di fase generatif. Sebagai contoh, varietas konvensional unggul biasa layaknya Ciherang, Impari 32, Mekongga mengawali masa generatif dari awal primordia antara 40 sampai 45 HST, kemudian baru bisa dipanen berkisar antara umur 90 hingga 105 HST. Berarti membutuhkan durasi waktu pada proses generatif tadi 55 sampai 65 hari. Sebaliknya, sebagai pembanding tadi, dari awal primordia umur 60 HST hingga masa panen di umur 120 hingga 125 HST tidak jauh beda dengan durasi waktu varietas konvensional unggul biasa, berkisar antara 55 sampai 65 hari juga, dengan kondisi durasi waktu yang sama tapi dengan performa malai yang lebih panjang, bulir yang lebih banyak, performa tanaman yang lebih subur dan jagur. Teman-teman kan bisa bayangkan hasilnya seperti apa. Sebagai contoh sederhana, mengapa Impari 32 meskipun malainya pendek tapi bisa berproduksi maksimal? Karena optimalisasi pada proses generatif, khususnya pada saat pengisian bulir-bulir gabah berjalan maksimal, mulai dari ujung malai hingga pangkal malai itu sendiri. Sementara yang tadi malainya panjang dengan durasi waktu yang sama, baru 50-60% pengisian, malaikat maut sudah menjemput. Artinya sudah terjadi deadline waktu, batasan kapasitas umur tanaman, sehingga tanaman tidak sempat lagi melakukan proses pengisian bulir-bulir gabah secara maksimal. Andai pun dalam proses pengisian tadi berlaku merata dari bulir yang paling ujung hingga bulir yang paling pangkal, maka akan berpengaruh pada volume pengisian gabah-gabah tersebut. Sehingga wajar apabila pada akhirnya gabah-gabah tadi tidak mempunyai bobot yang maksimal. Meskipun kita bisa melihat bahwa bulir terbawah di pangkal malai itu terisi, hanya saja dari sisi volume dan kepadatannya tidak maksimal. Jadi dengan durasi waktu pengisian yang sama, pastinya kan akan lebih menang lagi varietas-varietas konvensional biasa yang malainya lebih pendek dan jumlah bulirnya lebih sedikit. Makanya wajar bila Impari 32 itu meski dengan kondisi malainya yang pendek tapi bobotnya bisa maksimal. Nanti teman-teman bisa lihat seberapa besar, seberapa padat, dan seberapa mentesnya bulir-bulir gabah di Impari 32. Bandingkan dengan bulir-bulir gabah pembandingnya tadi. Jadi dengan kata lain, yang sudah ditampilkan dengan kondisi malai panjang, jumlah anakan banyak, performa tumbuhnya itu jagur dan makmur, bisa kita bayangkan berapa energi yang dibutuhkan tanaman untuk proses vegetatifnya bila berjalan lebih panjang hampir 1 bulan dibandingkan dengan varietas-varietas konvensional. Akhirnya semua sumber daya makanan hampir semuanya dialokasikan
untuk pembentukan organ dan jaringan vegetatif. Dan bayangkan pula berapa energi yang dibutuhkan tanaman dan berapa sumber daya makanan maupun nutrisi dan pupuk yang harus diberdayakan untuk pembentukan organ-organ generatif dengan jumlah yang banyak, bulir yang banyak, dan ukuran yang lebih panjang. Pada akhirnya, dengan durasi waktu yang sama-sama pendeknya pada proses pengisian gabah, maka varietas padi tadi tidak punya keberdayaan untuk memaksimalkan kualitas pengisian dari bulir-bulir gabahnya. Kalau saya pribadi sih menyarankan, bila nanti sahabat dan rekan tani menanam varietas-varietas tersebut, manfaatkan durasi waktu masa-masa generatif tersebut. Karena saya yakin dengan teknis budidaya konvensional yang sahabat dan rekan tani lakukan, menyamakan keduanya dengan teknis budidaya secara kebiasaan dan biasanya, dipastikan varietas dengan performa yang begitu luar biasa tadi itu akan jeblok pada akhirnya. Otomatis kan kita harus lebih mau capek untuk terus-menerus melakukan penambahan nutrisi pada tanaman, khususnya di fase-fase generatif. Kalau di padi konvensional mungkin kita bisa nyemprot nutrisi SAS dengan interval waktu 10-15 hari. Pada varietas ini mau tidak mau seminggu sekali. Karena dengan teknis pemupukan dan pemberian nutrisi yang biasanya, saya yakin sudah habis di atas 80% dari apa yang sudah kita berikan untuk kebutuhan pembentukan organ dan jaringan vegetatif, sehingga tidak menyisakan untuk proses generatif selanjutnya, khususnya dalam hal pengisian bulir-bulir gabah. Semoga ini bisa dipahami bersama, bukan maksud saya untuk mendiskreditkan, tapi setidaknya ini menjadi kunci dasar perbedaan teknis budidaya yang nantinya harus kita lakukan. Jangan membiasakan diri dengan sesuatu yang biasa pada objek yang berbeda. Saya Budiarto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.